Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi analisis dan perancangan sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita bahas tentang sekuen diagram. Sekuen diagram merupakan salah satu diagram dari UML, di mana sekuen diagram ini kita gunakan untuk menggambarkan perilaku dari satu skenario. Jadi setelah kita membuat use case diagram dilengkapi dengan use case naratif, kemudian activity diagram. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sekuen diagram, dimana dengan diagram ini kita bisa menunjukkan objek-objek apa saja, pesan yang dikirimkan antar objek yang di dalam use case kita gambarkan juga dalam sekuen diagram ini. Komponen utama dari sekuen diagram merupakan kumpulan dari objek yang kita tulis dengan bentuk kotak segi 4, diberi nama objek, dan pesan atau message kita gambarkan dengan garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progres secara vertikal. Sekuen diagram juga digunakan ketika kita ingin mengetahui perilaku dari objek-objek yang terlibat pada setiap use case yang sudah kita buat sebelumnya. Sekuen diagram bisa menunjukkan kolaborasi di antara objek, tapi kita tidak dapat melihat dengan baik definisi-definisi yang dilakukan dalam behaviornya. Untuk melihat behavior dari satu objek akan lebih baik dilihat dari use case jika kita menggunakan state machine diagram, dan lebih detail lagi sebelumnya perilakunya bisa kita lihat di activity diagram. Kalau kita lihat sekuen diagram, gambarannya seperti ini. Aktor tetap digambarkan dengan simbol aktor, kemudian ada garis yang vertikal, itu menandakan lifeline, nanti kita bahas. Kemudian ada objek-objek, kita lihat objek ada di paling atas dikasih kotak persegi diberi nama, dan di bawahnya ada lifeline. Lifeline itu adalah garis hidupnya, jadi berapa lama si objek itu aktif. Kita lihat di sana ada message, ada pesan yang dikirim dari aktor ke objek 1, dari aktor ke objek 2, digambarkan dengan panah dengan pesan ditulis di atasnya. Contoh misalnya dalam satu perpustakaan, objeknya ada anggota perpustakaan, ada buku, dan ada kopi dari buku tersebut. Di perpustakaan itu bukunya dengan satu judul yang sama bisa memiliki beberapa buku. Jadi anggota perpustakaan mulai dengan meminjam buku. Nah, di sana ada proses konfirmasi akan meminjam buku. Di sana ada lifeline yang kotak putih, itu berapa lama durasi yang diperlukan untuk verifikasi meminjam, kemudian dikirim pesannya bahwa buku dipinjam oleh anggota tersebut, kemudian dikirim lagi ke kopi buku yang akan dipinjamnya. Jadi dalam sekuen diagram itu ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X itu horizontal, dia menggambarkan objek apa saja yang terlibat. Kemudian
sumbu Y itu vertikal yang akan menunjukkan berapa lama kegiatan atau proses itu berlangsung. Di dalamnya ada objek-objek, misalnya di sini ada 3 objek, ada pesan yang digambarkan dengan garis di ujungnya ada panah, kemudian ada kegiatan atau activity, kemudian ada kondisi dan lain-lain digambarkan seperti kita lihat dalam slide ini. Baik, kita lihat objek atau partisipan. Objek yang kita letakkan di bagian atas diagram dengan urutan dari kiri ke kanan, di mana objek diatur sesuai dengan urutannya supaya kita bisa menyederhanakan diagram ini. Dalam UML 2, istilah objek diganti dengan partisipan. Setiap partisipan terhubung dengan garis titik-titik yang disebut lifeline. Jadi ada garis yang putus-putus ke bawah itu disebut lifeline. Jadi sepanjang lifeline ada kotak yang disebut activation yang mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan tersebut. Panjang pendeknya kotak itu sesuai dengan durasi dari aktivasi atau kegiatan yang dilakukan oleh partisipan tadi. Jadi bukan sekedar kotak, tapi itu juga menandakan berapa lama durasi kegiatan yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Kemudian ada message. Message itu biasanya bergerak dari partisipan satu ke partisipan yang lain dan dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Partisipan bisa ngirim sebuah message pada dirinya sendiri, jadi rekursif ya, jadi dia bisa mengirim pesan pada dirinya sendiri. Kemudian message juga bisa jadi sederhana atau simple, bisa sinkronus maupun asinkronus. Message yang simple merupakan sebuah perpindahan atau transfer kontrol dari partisipan ke partisipan lainnya. Jika sebuah partisipan mengirimkan sebuah message sinkronus, maka jawaban atas message tersebut akan ditunggu sebelum proses berikutnya akan dilanjutkan. Jadi kalau sifatnya message-nya sinkronus, dia akan nunggu sampai yang diberi pesan menjawab. Berbeda dengan message asinkronus ya. Kalau asinkronus dikirimkan, jawabannya tidak perlu ditunggu. Jadi mau jawab mau tidak, maka pesan itu diteruskan dan activity atau kegiatan berikutnya terus berjalan. Jadi misalnya message yang asinkronus, orang menyampaikan selamat atau selamat pagi atau sapaan begitu ya. Nah, mau dijawab selamat paginya atau assalamualaikumnya dilanjut aja, kan mau dijawab atau tidak, next berikutnya akan lakukan. Tapi kalau yang sinkronus, misalnya seorang sopir, dia akan nanya ini akan belok kiri atau belok kanan. Sebelum dijawab mau belok ke kiri atau belok ke kanan, ya dia belum belok ya. Itu contoh dari sinkronus, pesan yang sinkronus. Jadi kita gambarkan message sinkronus itu pengirim pesan akan menunggu sampai si penerima pesan menyatakan pesannya diterima dan dia memberi respon ya, digambarkan seperti ini. Oke, kemudian tadi ada message simple, itu hanya transfer saja dari partisipan satu ke partisipan penerima, partisipan pengirim ke partisipan penerima. Misalnya ada satu proses selesai, dia kirim ke
eh, data atau informasi atau pesan ke partisipan lainnya, ya. Eh, Kemudian tadi ada sinkronus yang akan menunggu jawaban dari partisipan lain. Kalau asinkronus tidak akan menunggu, dia akan lakukan terus, ya. Ada juga pesan yang dikirim secara periodik, ada yang tidak periodik, ya. Ada juga pesan yang sifatnya timeout, ya. Jika dalam batas waktu tertentu tidak ada pesan balikan atau penerima tidak siap, maka dia akan mengabaikan pesan tersebut. Kalau kita lihat ada return value, jadi jika si penerima pesan itu memberikan feedback, kemudian dia menghasilkan satu nilai yang dikirim ke pengirim pesan sebelumnya, itu digambarkan dengan garis putus-putus di ujungnya ada panah. Kemudian kalau kita lihat ada object creation, ya, jadi ada aktivitas yang dikirim dari partisipan lain ke partisipan penerima dan dia menginisiasi satu kegiatan. Di sana akan disampaikan dalam bentuk message dengan keyword di atasnya create, ya. Nah, jadi dari A nge-create event atau aktivitas di B, maka kotak putih di B akan muncul, disebut constructor, dan dia akan berlangsung selama durasi waktu yang sudah ditentukan. Itu akan mempengaruhi terhadap panjang pendeknya kotak putih tadi. Bisa juga aktivitas itu dihentikan, jadi disebutnya object destruction, artinya sebuah objek dimusnahkan oleh partisipan lain dengan message destroy, ya. Jadi misalnya delete database, gitu ya, artinya databasenya akan dihapus, itu akan dikirim dengan pesan destroy, maka aktivitas dari objek penerima pesannya itu akan dihentikan atau dihapus. Waktu atau time juga bisa dimasukkan di sini dalam kapasitas sebagai diagram yang mewakili waktu dari sisi arah vertikal. Jadi berapa lama aktivitas yang terjadi sepanjang garis vertikal yang ada. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi waktu yang akan digunakan itu sekuen dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi sekuen diagram ini menunjukkan secara dua dimensi. Dimensi dari kiri ke kanan menunjukkan tata letak objek atau partisipan. Kemudian dimensi dari atas ke bawah menunjukkan lini waktu, menunjukkan lintasan waktu yang digunakan. Tadi kita sempat bahas bahwa satu partisipan itu bisa mengirim message pada dirinya sendiri, atau di bahasa pemrograman atau di algoritma sering disebut sebagai rekursif, ya, artinya dia melakukan operasi pada dirinya sendiri, dia melakukan kegiatan pada dirinya sendiri, ya. Jadi misalnya kita akan menghitung bunga satu nilai, ya, dalam satu kalkulator, maka prosesnya rekursif karena dia akan mengurangi nilai yang ada pada dirinya sendiri. Bisa juga terjadi looping, ada condition, ya, dan like. Biasanya pada sekuen diagram kita
muncul permasalahan bagaimana kita melakukan atau menggambarkan sebuah looping atau perulangan atau conditional. Hal itu perlu kita catat bahwa sequence diagram yang baik tentu saja bisa menunjukkan looping, condition, dan like tersebut. Jadi dengan menggambarkan seperti itu, maka kita bisa menunjukkan struktur kontrol yang akan terjadi dalam sebuah sistem. Jadi sequence diagram merupakan visualisasi bagaimana objek berinteraksi dengan partisipan lainnya, antar partisipan. Jadi bukan logik dari sebuah program. Loop dan conditional merupakan kerangka interaksi di mana akan muncul frame yang memberi tanda pada sequence diagram bahwa di sana terjadi looping atau conditional. Umumnya frame ini terdiri dari beberapa area pada sequence diagram yang membagi satu atau lebih fragmen atau bagian. Ya, setiap frame punya sebuah operator. Artinya sebuah frame juga mungkin mempunyai satu guard, satu parameter gitu ya. Nah, dalam operasi looping, conditional, dan like itu ada operatornya. Ada operator ALT, itu alternatif dari fragmen-fragmen yang ada yang dijalankan jika kondisinya true atau kondisinya benar ya. Ada opsional juga berkaitan dengan condition, di mana fragmen tersebut akan dijalankan jika kondisi yang memenuhi logic true logic opsional dijalankan. Kemudian ada paralel, ada loop ya. Di sana loop menyatakan bahwa ada fragmen tertentu yang dijalankan secara berulang dan guardnya menunjukkan berapa banyak iterasi harus dilakukan. Kemudian ada region, di mana satu fragmen hanya dapat mempunyai satu thread untuk menjalankannya. Kemudian ada negatif, bahwa fragmen menunjukkan interaksi yang salah, maka dia akan lari ke sana ya. Ada reference, kemudian ada sequence diagram. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada operator di sini di sudut kiri ALT, berarti alternate. Nah, kondisinya seperti apa? Di sana dinyatakan apa yang harus dipenuhi jika frame itu akan dieksekusi ya. Jadi muncul di sana syarat-syaratnya. Kemudian ada control information, yaitu informasi kendali mau arah kemana ya. Jadi ada kondisi, ada sintaknya, ekspresinya diapit dalam tanda kurung siku, kemudian dituliskan message-nya apa. Kemudian message tersebut dikirim jika kondisi dari if atau dari conditionalnya tadi true atau benar ya. Contohnya di sini misalnya sintaknya diapit dalam kurung siku,
kemudian labelnya adalah meminjam, ya, maka itu akan dieksekusi jika kondisi pertanyaan oke dijawab iya atau oke, maka itu akan dieksekusi. Kemudian informasi kendali atau control information lainnya adalah iteration atau pengulangan, nulisnya, sintaknya ada tanda bintang, kemudian kurung siku, ekspresinya apa, kemudian labelnya apa. Maka label message tadi itu akan dikirim berulang beberapa kali sesuai dengan kondisi iterasinya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada penggambaran syarat, ada penggambaran looping ya. Jadi looping diawali dengan tanda bintang, kemudian kurung siku, di sana misalnya until full, artinya sampai penuh ya, maka dilakukan eksekusi operasi insert, digambarkan seperti ini. Kemudian objek, memberi nama objek itu kita tulis nama objeknya, kemudian titik 2 nama kelasnya ya. Nama kelas harus konsisten dengan kelas diagram tentu saja. Kemudian nama objek juga disebutkan dalam pesan tadi. Kemudian di bawah objek tadi ada lifeline ya. Jadi berapa lama objek tersebut aktif dalam satu sistem ya, sepanjang lifeline itu ada ya. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Seorang petugas akan melakukan pencarian data, kemudian dia melihat tombol apa saja yang harus ditekan ya. Kemudian dia akan melihat button-button itu, misalnya buttonnya ada button view, dia klik, maka dia akan muncul di controller, kemudian controller akan minta ID, dia akan masukkan ID-nya, kemudian ditampilkan, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya akan dilakukan berurutan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Contoh lainnya seperti ini ya. Jadi di sana ada repetisi misalnya karena ada proses yang dikembalikan dari partisipan lain. Misalnya sekuen diagram untuk panggilan telepon. Orang yang memanggil telepon akan mengangkat atau menekan tombol telepon, mengangkat gagang telepon, memasukkan nomor-nomor teleponnya. Selesai, maka nanti akan muncul nada dering di penerima. Penerima akan menjawab panggilannya dan terjadilah komunikasi. Maka seperti itulah digambarkan dalam sekuen diagram ya. Jadi yang pertama, pemanggil akan mengangkat gagang telepon, kemudian mendial nomor teleponnya tadi, muncul ada dial tone ya, dimasukkan nomor tujuannya, kemudian begitu selesai menekan nomor tujuan, maka si penerima akan mendengar nada dering, si pemanggil akan mendengar nada panggil ya. Kemudian nanti si penerima mengangkat gagang teleponnya, maka si penerima akan bilang biasanya halo atau selamat pagi atau assalamualaikum, dan si pemanggil bisa melakukan komunikasi lanjutan ya. Seperti itu kira-kira sekuen diagram ya. Di sana juga ada kondisi ya, kalau tadi ada panggilan pada dirinya sendiri, berarti panahnya akan berbalik ke
partisipan itu. Jadi keluar dan dia muter balik ke partisipan tadi. Di sini contohnya di objek A di paling bawah itu ada self call. Jadi dia melakukan panggilan pada dirinya sendiri atau rekursif tadi istilahnya, ya. Jadi lifeline sepanjang apa itu digambarkan dengan garis putus-putus dari atas ke bawah. Sepanjang itulah lifeline atau aktivitas si objek tersebut dalam sistem. Kalau lifeline-nya tidak terlalu panjang, maka mungkin dia hanya setengahnya atau seperempatnya dari partisipan lainnya. Contoh di sini misalnya objek A melakukan instruksi atau message create ke B, kemudian di sana muncul aktivitas di B, selesai dia menghasilkan jawaban, kemudian kalau sudah selesai dia berhenti, maka di sana ada tanda silang deletion, berarti di sana B berakhir aktivitasnya. Baik, tadi penjelasannya. Jadi creation membuat message, ya. Hidupnya objek tadi dimulai pada saat si A membuat message tadi create ke B, ya. Jadi di sana akan mulai dengan kotak vertikal, ya, sepanjang dia melakukan aktivitas, ya. Selesai melakukan aktivitas, dia memberi pesan return ke B, kemudian dilakukan deletion atau penghapusan objek B tadi. Maka di bawah ada tanda silang disebut deletion, berarti di sana akhir dari aktivitas atau dari hidupnya si B dalam sistem itu. Baik, itu yang bisa kita pelajari dalam sekuen diagram, dan ini bisa kita terapkan biasanya setelah kita membuat kelas diagram, use case diagram, use case naratif, kemudian activity diagram, terakhir kita buat sekuen diagram. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita dalam kegiatan kita melakukan analisis dan perancangan sebuah sistem informasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.